Saya Desi akan menemani Anda beberapa saat ke depan. Oke, tak lupa saya ucapkan salam sehat dan bahagia selalu buat kita semuanya. Wow, luar biasa ya. Malam hari ini, hari apa? Hari Kamis, malam yang manis. Karena apa? Karena hari ini ada informasi yang sangat luar biasa yang akan Anda dapatkan. Dari mana? Wah, pastinya dari orang yang luar biasa juga. Oke, new business for new beginners. Karena hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat bermanfaat buat kita semua, bahkan bisa membuat perubahan buat siapapun. Jadi tolong yang kameranya masih off, iya coba ya kameranya dinyalakan. Pak bisa pasang speaker kecil nggak di sini, Pak? Supaya saya bisa melihat wajahnya yang manis-manis, ganteng-ganteng, cantik-cantik, luar biasa. Katanya tak kenal maka tak sayang kan? Oke, dan juga yang masih ada namanya ya Oppo berapa atau Vivo berapa, tolong di rename di bagian partisipan, bisa Anda klik di rename di sebelah kanannya. Ya, sebutkan nama Anda. Oke, malam hari ini kita akan mendengarkan sesuatu informasi yang sangat luar biasa tadi saya bilang. Jadi kalau perlu Anda harus pegang notes ya, karena banyak hal-hal penting yang bisa Anda catat. Wow, luar biasa. Saya akan mengundang seorang pengusaha wanita yang juga sangat manis, ya, sangat cantik. Beliau ini pengalamannya sudah berpuluh-puluh tahun di bidang, tentu saja di bidang sebuah bisnis, ya. Oke, tanpa panjang lebar, saya panggilkan Mbak Retno Indarti. Halo Mbak Retno. Halo, Mbak Retno, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, alhamdulillah. Desi gimana kabarnya, Des? Baik, ya? Mbak, aku baik ya. Walaupun kita di rumah saja nih, tapi tetap bisa belajar banyak ya. Apalagi malam hari ini, sungguh satu kehormatan buat kita semua, Mbak Retno. Mbak Retno mau berbagi buat kami. Pasti saya yakin kita semua yang berada pada malam hari ini bisa mendengarkan dan belajar banyak dari Mbak Retno tentang sesuatu yang wow pastinya bermanfaat dan bisa merubah masa depan kita menjadi lebih baik. Oke, Mbak Retno Indarti, halo? Ya. Iya, ya, aku gak sabar loh Mbak. Aku gak sabar. Thank you banget nih udah diundang di sini ya. Senang banget saya dapat kesempatan lagi untuk sharing. Ya berbagi ya untuk brother and sister. Sebelumnya saya mau nyapa dulu nih untuk semua teman-teman yang ada di Zoom ini ya, baik yang di dalam, di luar negeri, semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Karena di masa-masa seperti ini yang penting tuh sehat, itu aja ya. Oke, intinya ini saya berbagi pengalaman ya, artinya saya bukannya mau ngajar, tapi ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami gitu. Karena sesuai dengan temanya itu kan tentang new business for new beginners ya, artinya saya juga pernah mengalami menjadi pemula untuk di satu bisnis ini gitu ya. Oke. Saya mulai aja untuk sharing ini ya. Sebentar. Silakan Mbak, silakan. Ya, oke. Oke, ya. Nah, what will your future look like? Jadi seperti apa sih masa depan saya gitu ya, masa depan kita ya. Nah, kita lihat sebelum lebih jauh, saya mau nunjukin satu video. Ini adalah kondisi 4 kelompok orang di masyarakat yang sekarang ini ya. Oke, kita lihat dulu ya. Di masyarakat ini ada 4 kelompok manusia. Kelompok pertama, banyak uang tetapi tidak punya waktu. Kelompok kedua, mempunyai waktu, tidak mempunyai uang. Kelompok ketiga, tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai waktu. Dan kelompok keempat, mempunyai uang dan mempunyai waktu.
berada di kelompok manakah Anda sekarang? 1, 2, 3, atau 4? Jikalau punya pilihan, ingin berada di kelompok manakah Anda? Nah, jadi itu ada 4 pilihan, di mana yang pertama itu banyak uang, tapi nggak punya waktu. Nah, ini biasanya tuh kalau kita punya usaha ya makin besar, nah waktunya tuh juga makin sedikit gitu ya. Nah, kemudian banyak uang, banyak waktu, tapi nggak punya uang. Nah, ini mulai banyak nih sekarang ini, karena kan di musim pandemi ini banyak perusahaan-perusahaan yang tutup ya, akhirnya banyak terjadi PHK. Dan ada yang ketiga tuh tidak punya uang dan tidak punya waktu. Jadi waktunya habis-habisan untuk bekerja, tapi hasilnya juga nggak sebanding gitu ya. Dan yang terakhir punya waktu banyak dan uangnya juga banyak. Nah sekarang brother sister di keempat itu mau pilih yang mana gitu kan? Nah artinya pastinya kan kita pengen punya uang dan punya waktu yang banyak. Nah sekarang gimana caranya? Ini ada cara mencapai banyak uang dan banyak waktu. Oke kita lihat yang pertama itu caranya adalah dengan menabung. Menabung atau saving money, contoh misalnya ini kita menabung 1 juta per bulan dengan bunga 5%, jadi penambahannya itu sebulan 5% per tahun gitu ya. Nah dalam 10 tahun nilai 1 juta itu sekitar 190-an juta gitu ya. Gimana dengan 20 tahun? 600 jutaan dan 30 tahun tuh sekitar 1,5 M. Kelihatannya besar ya. Nah, tapi ingat itu kalau kita konsisten tiap bulan nabung gitu ya. Nah, yang kedua adalah asuransi. Asuransi ini sama kita tiap bulan atau tiap tahun gitu ya bayar premi gitu ya. Cuma pada saat menikmati uang yang besarnya itu pada saat kita sakit, cacat atau meninggal. Kalau ada pilihan itu tentunya nggak mau juga ya. Nah, yang ketiga adalah investasi. Investasi itu ada beberapa pilihan, ada investasi saham, pasar uang, emas, atau properti. Nah, tinggal kita milih nih. Tentunya untuk pertimbangannya adalah resikonya, return of investment atau balik modalnya ya. Terus juga yang paling penting nih, mental ya. Nggak semua orang punya mental pada saat jatuh investasinya itu kuat gitu ya. Nah, yang keempat itu adalah melakukan bisnis. Nah, di sini bisnisnya berupa bisnis konvensional. Nah, bisa ada pilihan nih, misalnya pedagang eceran. Pedagang eceran itu seperti jual makanan, ya jual bakso, gerobak gitu ya, atau jualan online. Nah, modalnya tuh kecil, paling sekitar 5 sampai 10 juta dan pendapatan bersihnya sekitar setengah sampai 1 juta dan tetap ada resiko. Bisa barangnya mati, ya itu nggak diam aja gitu atau bangkrut. Nah, yang kedua tuh bisnis kecil antara 20 sampai 100 juta. Sama, itu juga pilihannya seperti kafe gitu ya, kafe kecil-kecilan atau taksi online atau ojek ya, kita punya motor atau punya mobil, kita bergabung dengan taksi online ini. Kemudian pilihannya toko kecil. Toko kecil juga itu semua bisnis ini modalnya kecil tapi juga hasilnya bisa dilihat seperti ini. Nah, bisnis menengah. Bisnis menengah ini pilihannya adalah perusahaan ya, kita punya perusahaan, terus punya apotik atau punya salon yang sudah punya nama gitu ya, istilahnya udah cukup besar lah dengan modal antara 100 juta sampai 5 M gitu ya. Nah, kemudian bisnis besar. Bisnis besar seperti kita punya pabrik atau restoran atau supermarket ya. Nah, pilihan keempat untuk bisnis itu dengan franchise. Kalau tadi kan untuk bisnisnya kita yang merintis ya, merintis bisnisnya sendiri. Nah, kalau franchise ini kita istilahnya tuh beli nama gitu. Jadi kita nggak usah ngerintis perusahaannya dulu, tapi beli yang udah jadi gitu. Nah, skalanya tuh juga ada yang dari yang kecil gitu ya, seperti makanan, minuman. Ini kita bisa yang booth-booth yang di mall gitu ya. Nah, kemudian yang skala sedang, misalnya minimarket, salon, atau restoran. Nah, kemudian yang skala besarnya itu seperti kafe ya, kita sering lah ya kalau kafe-kafe di sini kita hangout di sini, atau supermarket, hypermarket yang besar, gitu ya. Nah, ini juga modalnya besar, ya. Nah, jadi
brother sister, udah nentuin belum gimana pilihan kita untuk tahun-tahun mendatang untuk mendapatkan uang? Nah, sebelum situ kita ini di sini ada satu video yang menunjukkan 8 tanda-tanda kalau Anda itu bisa menjadi kaya. Kaya dalam arti yang luas ya, dalam arti saya di sini hanya dari sisi finansial aja, tapi kita lihat ini dulu nih videonya nih. 8 tanda Anda bisa menjadi kaya. 1. Anda terlahir beruntung atau Anda menciptakan keberuntungan Anda sendiri. Orang sukses menciptakan keberuntungannya sendiri. Orang sukses bekerja keras dan membuat persiapan hingga keberuntungan menemukan mereka. Ketika saatnya peluang yang ditunggu-tunggu datang, mereka siap mengambilnya. 2. Anda pantang menyerah. Orang yang menjalankan satu pekerjaan dari awal hingga akhir adalah seorang pemenang sejati. Ketekunan adalah salah satu kunci sukses yang utama. 3. Anda mempunyai visi. Semakin besar visi, semakin besar target Anda. Sayangnya, banyak orang tidak berani bermimpi besar karena takut tidak mampu mencapainya. Padahal, orang-orang yang berani bermimpi besarlah yang mencapai sukses besar. 4. Anda berani mengambil risiko. Ketika berbicara tentang bisnis dan investasi, Anda harus berani mengambil risiko. Ketakutan mengambil risiko telah banyak melumpuhkan orang dan akhirnya mereka harus bertahan di posisi keuangan yang sama sepanjang hidupnya. Mereka berusaha mencari pekerjaan paling aman dan menyimpan uangnya dalam tabungan. Mereka tidak berani berinvestasi ataupun memulai suatu bisnis. Sayangnya, menyimpan uang dalam tabungan malah membuat uang Anda terkikis oleh waktu karena inflasi. Dan jika hanya mengandalkan keamanan kerja, juga membuat Anda tidak berkembang. Suatu saat Anda pun akan tergusur jika keahlian Anda menjadi usang. Sesungguhnya, menghindari risiko adalah risiko yang terbesar. 5. Anda haus akan pengetahuan. Ketika Anda ingin belajar hal-hal baru, maka tingkat keberhasilan Anda menjadi tak terbatas. 6. Anda mempunyai fokus yang tajam. Di zaman sekarang, Anda perlu keahlian dan pengetahuan yang tajam untuk sukses. Untuk mendapatkan air dari sumur, Anda bukan menggali ke samping, tetapi ke kedalaman. 7. Anda mengerti nilai-nilai dari network Anda. Dalam hidup, ketika Anda mengemukakan tentang ambisi dan impianmu, ada 2 tipe orang yang Anda ketemui. Tipe pertama, mereka akan menertawai Anda dan mengatakan bahwa impianmu sangat tidak realistis. Tipe kedua, mereka yang sangat tertarik pada pertumbuhan diri Anda, mereka siap mendengarkan ide Anda, serta siap mendukung Anda dengan pengetahuan dan energi mereka. Intinya, lingkungan Anda memegang peranan sangat penting sebagai daya ungkit kesuksesan Anda. 8. Anda bisa menjual pikiran dan ide Anda. Salah satu keahlian dalam bisnis adalah menjual. Kembangkanlah keahlian ini, maka Anda bisa menjadi kaya. Kesimpulannya dari semua tanda yang dipaparkan, jika Anda memilikinya, maka Anda sedang menuju kesuksesan finansial. Yang Anda perlukan saat ini adalah mengambil langkah cermat untuk menjadi kaya. Ada satu quotes yang sangat bagus, jika Anda terlahir dalam kondisi miskin, itu bukan salah Anda. Tetapi jika Anda meninggal dalam kondisi miskin, itu salah Anda. Oke, jadi yang terakhir itu dalam ya maknanya ya. Jadi jika Anda lahir dalam kondisi miskin, Anda bukan salah Anda gitu. Tapi kalau Anda sampai meninggal tetap miskin, nah itu salah Anda sendiri gitu. Karena kita punya peluang, punya kesempatan gitu ya untuk menjadi kaya. Dan ini ya yang tadi lagi 8 tanda Anda bisa menjadi kaya, ya Anda yang bisa merasakan sendiri ya. Jadi Anda terlahir beruntung atau menciptakan keberuntungan Anda sendiri dari peluang yang Anda dapat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua Anda pantang menyerah, punya visi yang jauh ke depan. Kemudian Anda juga berani mengambil resiko dan haus pengetahuan. Juga punya fokus yang tajam dan mengerti nilai-nilai dari network Anda. Karena kalau kita bicara network itu sebenarnya adalah aset kita gitu ya. Nah, kemudian Anda juga bisa menjual ide dan pikiran Anda gitu ya.
Nah, terus welcome to new normal. Apa sih new normal itu? Nah, jadi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada sekarang, itu kita ya sebenarnya dipaksa tanda kutip ya kita untuk bersosialisasi itu secara online gitu. Apalagi dengan adanya pandemi ini, kita kan nggak bisa ketemu satu sama lain. Nah, tapi kita manfaatkan di sini ya sosial media, ya semua dilakukan secara online gitu ya. Baik belajar secara online, belanja online. Nah, walaupun sebelum pandemi ini sebenarnya juga udah ada gitu. Tapi dengan adanya pandemi ini kita makin di-push lagi untuk melakukan hal-hal seperti ini gitu. Semuanya serba online. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini kan sebenarnya saat ini kita ada di dalam satu kondisi yang krisis global gitu ya. Dulu mungkin kita pernah ngerasain juga krisis gitu, tapi biasanya itu kan hanya skala di beberapa daerah aja gitu ya, nggak secara global di seluruh dunia gitu. Dan sekarang ini banyak perusahaan yang kecil menengah itu semua juga akhirnya tutup gitu. Dan inilah akhirnya banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan akhirnya nggak ada income juga gitu. Nah, ini ada satu data dari Kemenaker ya. Jadi 96 perusahaan itu di Indonesia itu terdampak pandemi COVID-19. 57,1% itu pendapatannya turun, 39,4 berhenti beroperasi, dan cuma 1% yang naik. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini 1.000 karyawan AirAsia juga terdampak pandemi gitu ya. Terus Traveloka juga menghentikan 100 atau 10% dari karyawannya. Terus Airi itu kan juga jaringan hotel, Airbnb juga. Nah, ini juga banyak mengurangi dan tutup gitu ya. Masuk Gojek dan Grab itu mem-PHK-kan karyawannya, juga KFC ini udah tutup 115 gerai. Ini udah hampir 5.000 ya. 29 karyawannya tuh udah dirumahkan dan labanya tuh udah turun 25-50%. Juga ini ada Pizza Hut juga terancam bangkrut ya. Nah, itu jadi pendapatan anjlok itu hampir di Ramayana sampai 50%. Akhirnya terjadi PHK di sana sini. Gitu. Nah, terus bagaimana kalau kita pengen melakukan satu bisnis yang ideal gitu ya. Yang pertama tuh syaratnya tuh harus e-commerce atau digital. Karena kita udah nggak bisa melakukan secara konvensional ya. Konvensional itu artinya offline gitu. Semua industri menggunakan e-commerce. Yang kedua afiliasi. Jadi bisnis itu harus berafiliasi, jangan melakukan sendiri gitu ya. Nah, marketnya juga global. Global artinya bukan cuma di sekitar kota kita, tapi ya itu bisa mencapai ke berbagai belahan dunia. Gitu. Nah, kemudian modalnya juga terjangkau. Karena bicara bisnis tentunya kan juga perlu modal ya. Kemudian apalagi di sini potensinya besar. Potensinya besar dan resikonya kecil. Nah, ini prinsip ekonomi banget nih. Dan segmennya luas. Ini berkaitan juga dengan pasarnya ya. Pasarnya itu dari mulai anak kecil sampai dewasa. Nah, itu kita cari segmen yang luas. Dan bisnisnya ini mudah diduplikasikan, mudah ditiru, dicontek gitu ya. Kemudian residual income. Residual income ini di mana pada saat kita sudah lakukan udah dirintis gitu ya, pada akhirnya kita akan merasakan residual income. Jadi income-nya itu tetap mengalir walaupun kita sudah nggak lakukan bisnisnya lagi. Kemudian bisa diuangkan. Nah, kemudian juga bisa diwariskan. Nah, ini yang paling penting, harus ada support system. Karena kalau kita kerja sendiri, akhirnya tuh kita trial and error gitu. Kita coba-coba, akhirnya salah, coba lagi, salah lagi. Nah, akhirnya banyak orang akhirnya trauma untuk melakukan satu bisnis. Gitu ya. Kenapa support system itu sangat penting? Nah, ini kan contohnya kayak McD atau Gojek gitu ya. Nah, itu kan punya sistem yang standar. Baik di berbagai belahan dunia gitu ya. Nah, ini supaya tetap bisnisnya tuh
duplicable dan sustainable gitu. Jadi berkelanjutan gitu ya. Kan kita maunya bisnis yang jangka panjang, nggak cuma musiman gitu ya. Nah, apa itu support system? Nah, support system itu tuh sekolah bisnis. Nah, sekolah bisnisnya ini jadi kita tuh diajak untuk berbisnis, menjadi seorang entrepreneur bukan hanya sekedar jualan, tapi juga punya mindset, leadership, mental, karakter, attitude, value dan skill-nya tuh bertumbuh terus, gitu ya. Jadi ya tetap ada pertumbuhan dari sisi mental dan spiritualnya juga gitu. Nah, di sini ada satu support system yang sudah proven. Nah, ini yang saya ikutin ya. Jadi FFG Freedom Fatnet Global. Di sini FFG punya satu learning program itu seperti personal growth program 3x21 nih. Misalnya apa sih 3x21 itu? Jadi kita lakukan 21 hari kali 3 kali ya, jadi 3 cycle. Kita untuk belajar baca buku secara daily ya, secara tiap hari rutin gitu kan. Juga dengan dengarkan CD dan lakukan hal-hal yang berhubungan dengan bisnisnya. Nah, fungsinya adalah kita untuk mengubah kebiasaan gitu ya. Nah, ini juga ada program-program yang daily, terus business inspiration, nah, termasuk juga leadership camp. Nah, ini juga ada satu training dengan founder kita. Di sini ada Bapak Onggi Hianata. Nah, ini ada satu training yang luar biasa yang sudah berjalan 17 tahun itu bootcamp. Value Your Life of Changing Bootcamp. Jadi di sini memang nggak langsung mengajarkan tentang bisnis atau produknya, tapi kita lebih ngebangun mental. Gitu. Nah, di sini ada satu program mentoring. Apa sih mentoring itu? Mentoring itu kan artinya pendampingan ya. Jadi pendampingan orang yang sudah melakukannya dan sudah berhasil gitu. Jadi di sini mentor adalah yang sudah berhasil menjalani prosesnya. Nah, mentor ini dia akan membantu Anda mengembangkan potensi diri kita gitu. Nah, membagi pengetahuan tentang bisnis, juga life wisdom. Artinya juga membangun secara keseluruhan. Jadi tidak semata-mata bisnis atau jualan aja. Nah, di sini juga komunitas ini adalah komunitas yang positif dan suportif. Artinya kita disupport terus ya, yang namanya bisnis atau dalam kehidupan sehari-hari kan kita up and down ya. Nah, tapi kalau kita punya di dalam satu komunitas, nah itu kita akan terasah terus gitu. Jadi kita akan up terus gitu, jadi semangat terus gitu. Nah, FFG ini udah tersebar lebih dari 80 negara di dunia. Nah, di sini ada di Ivory Coast, di Mali, terus di Kamerun, Hong Kong, nah, terus juga di Gabon. Banyak negara-negara yang kayak Vanuatu gitu ya. Vanuatu juga terus terang saya baru mendengar nama negara ini baru-baru ini aja setelah di FFG gitu. Nah, artinya ternyata bisnis ini bisa dilakukan di mana aja gitu, walaupun negara itu kalau dilihat di peta itu nggak gitu kelihatan gitu ya. Oke, nah jadi are you ready gitu ya. Jadi ini udah ada satu peluang, tinggal Anda mau lihat mengambil kesempatan ini atau enggak. Nah, BizWorld ini adalah satu korporasi, satu perusahaan yang skalanya tuh udah global. Jadi bergerak di salah satu industri yang paling berkembang. Nah, jadi ini kita berpartner sama BizWorld ini. Gitu. Jadi perusahaan yang mensupport kita secara produk dan income, di mana tag-nya itu kan happy, healthy, dan harmoni. Di mana pada saat kalau kita happy, ya otomatis kita juga jadi healthy ya. Artinya kalau kita sehat ya kita bisa melakukan banyak hal. Di sini terjadi harmoni dan we are truly global. Nah, kenapa BizWorld ini memilih kenapa industri kesehatan gitu? Karena industri kesehatan ini pertumbuhannya tuh luar biasa. Jadi di tahun 2018 kita lihat tuh pertumbuhannya tuh udah 4,2 triliun dolar ya. Jadi sekitar 3,1% pertumbuhannya. Nah, produknya ada beberapa produk, tapi saya hanya jelaskan beberapa ya. Nah, salah satunya ini revolusi makanan Murnisal atau Alpha PSP ya. Nah, di sini kita lihat namanya Alpha Meta. Nah, Alpha Meta ini sebenarnya produk yang sebenarnya primitif, artinya sudah dikenal gitu kan. Ini kan ekstraknya kulit ari beras merah.
tentunya kan Bro Ensis kan udah kenal ya, yang namanya beras merah itu bagus gitu. Nah, apalagi ini diambil ekstraknya. Dan itu udah teknologinya tuh udah teknologi nano, jadi udah sangat maju, dan ini sangat dibutuhkan sebagai functional food atau makanan untuk sel. Nah, alpha PSP ini dia mengaktifkan enzim kita untuk pencernaan, metabolisme, dan mengaktifkan fungsi sel dengan menghasilkan bioenergi atau ATP. Nah, bioenergi ini dipakai untuk pembuangan racun sel ya, karena kan tubuh kita kan isinya sel semua gitu. Kemudian perbaikan sel, perlindungan sel, juga peremajaan sel. Nah, di sini alpha meta itu menggunakan teknologi stabilisasi, jadi mencegah bahan bakunya itu teroksidasi dan kerusakan nutrisi. Jadi itu bahannya tuh produknya tuh tetap segar gitu, bahan bakunya tetap segar, dan mengalami teknologi hidrolisis mekanis. Jadi pracerna, jadi dia langsung diserap. Kenapa? Karena tadi itu karena proses nanoteknologi ya, jadi bisa langsung diserap tubuh. Nah, seperti ini. Jadi yang kita lihat nih yang hijau ini kan karbo yang biasa kita makan ya, dari nasi, mie, atau tepung-tepungan gitu. Nah, sebenarnya itu sulit untuk diserap sama tubuh karena molekulnya besar dan butuh energi untuk menghasilkan energi. Nah, untuk dapat 36 ini butuh 35. Nah, akhirnya kan yang dapat cuma 1 gitu. Sedangkan kalau yang kuning ini itu yang alpha PSP, yang alpha meta tadi, itu alpha glukan. Jadi dia nggak butuh energi, tapi dia menghasilkan energi 36 ATP. Nah, ini yang membuat mitokondria sel, itu mitokondria itu sumber energinya ya, menghasil istilahnya itu PLN-nya gitu, menghasilkan energi yang besar gitu. Nah, siapa aja yang bisa konsumsi? Nah, ini tadi pasarnya sangat luas. Jadi mulai dari masa kehamilan, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan orang sakit butuh produk ini gitu. Karena kan kita kan berkembang terus, jadi sel-sel kita perlu recovery ya. Nah, ini alpha meta ini sangat bagus. Nah, produk yang kedua ini Alpha Spin. Nah, ini ada satu produk Jerman, Alpha Spin ya. Nah, ini fungsi utamanya dia adalah untuk memproteksi tubuh kita tuh dari radiasi elektromagnet gitu. Nah, selama ini kan orang nggak aware sama polusi radiasi ya. Selama ini kan taunya polusi udara, air, asap gitu ya. Terus makanan dari bahan pestisida segala macam. Nah, ternyata ada satu polusi yang disebut polusi radiasi elektromagnet atau IMF. Nah, kita lihat pada saat sekarang ini orang kan industri apapun udah tidak bisa lepas dari IMF. Baik itu handphone, wifi, gadget semua ya, termasuk kayak menara BTS. Nah, itu udah ada di sekitar kita gitu. Apalagi kalau nanti sebagian negara tuh 5G tuh udah masuk gitu ya, dan itu resikonya sangat besar ke tubuh kita. Nah, apa sih efeknya ke tubuh kita tuh seperti ini. Jadi kalau darah yang normal ini kan harusnya berpisah-pisah ya sel darahnya ini. Nah, ini yang sebelah kiri itu 70 menit kita di depan komputer darahnya tuh mulai merapat gitu ya. Nah, itu kan 70 menit itu 1 jam lebih. Bayangkan ini 10 menit kita menggunakan mobile phone atau handphone, ini lebih parah daripada kita 1 jam di depan komputer. Nah, kondisi darah seperti ini tuh ada di orang-orang yang sakit diabetes, darah kental ya, diabetes, kanker, kolesterol, dan semacam itu. Nah, Alpha Spin itu juga bisa merubah dead water itu menjadi living water atau air hidup. Air hidup ini sangat dibutuhkan kita untuk kesehatan ya, karena kadar oksigennya tuh tinggi dan dia membawa energi positif ya untuk sel. Jadi sangat mikromolekul, jadi mudah diserap sama tubuh, sama sel. Nah, ini hasil penelitiannya ya, Alpha Spin di labnya Masaru Emoto. Ternyata memang dari sampel yang diambil setelah dilewatkan Alpha Spin tuh molekul cairannya tuh jadi bagus, jadi kristal, heksagonal.
Nah, yang berikutnya ini adalah sanitary napkins atau pembalut wanita. Kenapa pembalut wanita? Karena memang ini juga pasarnya sangat luas. Dari 7 miliar penduduk di dunia, pastinya wanita itu semua butuh pembalut ya. Dan bukan itu aja, ada juga ternyata ini bisa dipakai pria. Nanti bisa tanya sama orang yang mengundang Anda gitu ya untuk tentang produk ini. Tapi intinya adalah Angel Secret ini untuk mengantisipasi ancaman toksin dari ya, pembalut yang ada di sekitar kita yang di pasaran ya, yang biasa kita dipakai gitu. Kenapa? Karena pembalut yang dijual di luaran itu biasanya dibuatnya dari kertas daur ulang. Dari kertas daur ulang, koran-koran, terus kardus segala macam. Nah, itu dia butuh pemutih atau klorin. Nah, itu kan bahan chemical yang masuk setiap bulan di daerah vital wanita gitu. Nah, ini yang akhirnya akan menimbulkan penyakit-penyakit di sekitar daerah reproduksi. Itu seperti kista, miom, bahkan yang parah-parahnya itu kanker mulut rahim gitu ya. Nah, keunggulan Angel Secret itu nyaman, kering. Jadi penyerapannya tuh bagus banget dan organik ya, jadi bahan-bahannya pun juga organik dan sirkulasi udaranya bagus dan setiap lembarnya itu ada strip anion. Jadi memang untuk kita pakai sehari-hari sebagai kebutuhan itu juga bisa membantu untuk terapi gitu. Jadi terapinya ini dari strip anionnya itu bisa menghilangkan bau, membunuh bakteri, kemudian anti peradangan, juga meningkatkan pH tubuh kita untuk jadi lebih alkali. Tuh. Nah ini jadi ini ya lapisannya. Jadi ini tipis tapi lapisannya banyak dan itu semua punya fungsi masing-masing yang berbeda dan bagus semua. Nah, kenapa Beesworth? Beesworth ini sebagai partner yang ideal untuk reseller atau dropshipper. Nah sekarang ini kan banyak ya orang-orang yang mulai berbisnis katanya kecil-kecilan atau bisa juga besar juga ya itu menjadi reseller atau dropshipper gitu. Nah, cuma kebanyakan kan skalanya tuh lokal aja gitu, hanya seputar Indonesia gitu ya. Tapi kalau di sini Beesworth itu ya tadi itu kita lihat dia memenuhi kriteria yang tadi 12 bisnis ideal tadi. Nah, perusahaannya itu e-commerce, terus afiliasi, jadi dia berkolaborasi ya, kemudian marketnya juga global, investasinya kecil, resiko kecil. Tapi potensinya besar. Nah, pastinya ini impian semua orang gitu ya, bisnis yang modalnya kecil, risiko kecil, tapi punya potensi besar. Marketnya luas. Luas itu bisa mencapai ke berbagai negara karena Beesworth ini udah punya cabang-cabang di berbagai negara gitu. Artinya kita juga udah tidak disibukkan untuk pengirimannya segala macam itu sudah disupport dari perusahaan. Kemudian mudah diduplikasi. Mudah diduplikasi artinya kita sebagai partner mudah ngikutin cara-cara untuk memasarkan produk-produk ini gitu. Jadi kita nggak perlu trial and error lagi. Kemudian juga menghasilkan residual income, monetizable, juga dapat diwariskan dan kita juga punya support system. Nah, gimana potensi pendapatannya? Nah, kita lihat di sini potensinya itu bisa mencapai $500 sampai $800.000 per bulan. Ini bahkan unlimited, bisa lebih dari itu gitu ya. Nah, gimana modalnya? Nah, modalnya ini 100 sampai 3.000 US dollar. Artinya kan kecil sekali ya untuk kita memulai satu bisnis yang global gitu. Nah, jadi apa yang bisa kita peroleh? Nah, ini ada yang pertama itu punya hak bisnis menjadi reseller dan dropshipper. Jadi bisa kita langsung bisa beli produk sekarang, otomatis kita bisa menjalankan bisnisnya langsung gitu ya, dan memperoleh produk senilai besarnya investasi yang kita keluarkan. Nah, kemudian virtual account, jadi kita bisa memantau semua prosesnya ya secara digital, barangnya udah sampai mana segala macam, kita bisa secara virtual aja gitu. Kemudian global chain, infrastrukturnya, jadi nggak ada batasan teritori untuk pengembangan bisnisnya. Jadi ini peluang. Nah ini yang saya tekanin lagi, ini peluang untuk membangun market global. Karena nggak gampang untuk membangun satu bisnis yang marketnya global.
Nah, ini yang paling penting tentang sekolah bisnis FFG. Jadi kita bisa mengikuti program development entrepreneurship termasuk one-on-one mentoring, gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini saatnya. Ini ada satu opportunity, ada satu kesempatan untuk satu perubahan hidup. Jadi kembali ke Anda, putuskan sekarang dan raih kebebasan. Oke, itu ya. Nah, jadi itu paparan dari sisi bisnis yang saya sampaikan untuk terutama untuk orang-orang yang baru mencoba, baru memulai, baru berpikir bahkan ya mau bisnis apa gitu kan. Nah, jadi ini ada satu kesempatan di sini. Nah, itu kan teorinya gitu kan. Nah, sekarang Brother Sister tentunya kan pengen tahu pengalaman yang lebih gitu ya. Artinya kan tadi kita bicara tentang mentoring, tentang mentor. Artinya kita pengen tahu juga nih siapa orang-orang yang sudah berhasil di sini gitu dan bagaimana mengembangkannya gitu kan. Nah, di sini ada seseorang, saya dikenalkan ya dengan seseorang yang memiliki latar belakang keluarga pengusaha gitu. Jadi dari lahir udah keluarganya udah punya usaha gitu ya, yang merintis dari usahanya itu dari nol sampai perusahaannya itu jadi besar. Nah, terus sebenarnya beliau ini udah tinggal nerusin aja gitu untuk bisnis keluarganya. Tapi yang pertanyaan saya ya waktu-waktu pertama kenal gitu ya, kenapa sih udah punya perusahaan besar tapi masih mau gitu untuk melakukan satu bisnis yang merintis lagi gitu kan. Tapi sebelum saya undang, saya mau menampilkan profil beliau ya. Mungkin Mbak Desi bisa bantu saya ya Mbak. Halo Mbak Desi. Oke. Oke, nah itu jadi profil beliau ya, yang luar biasa kalau kita lihat jaringannya udah tersebar di berbagai negara gitu ya, bahkan ada tadi yang saya bilang di Vanuatu ya, satu negara kecil di Kepulauan Pasifik. Oke, tanpa banyak saya akan mengundang langsung sister kita, guru saya terutama ya, saya sangat banyak belajar dari beliau ini, saya sangat respect karena banyak banget wisdom dan sesuatu yang saya dapatkan dari beliau ini. Dan tanpa panjang lebar saya undang di sini Ibu Yuliani. Oke, halo, Ibu Yuliani apa kabar? Sis Retno, Mbak Yuku, guruku juga. Apa kabar, Sis? Baik. Aku dengan presentasimu. Kenapa? Jadi mengingatkan sampai ke dulu-dulu bagaimana memutuskan di sini gitu. Oke, ayo, apa yang mau aku bisa sharing? Iya, kalau tadi kan saya udah bilang ya, istilahnya kan saya panggil Ciacu aja ya, lebih akrab karena sehari-hari saya panggilnya Ciacu. Ya, Ciacu ini kan punya keluarga yang udah punya bisnis nih ya. Artinya kan apalagi dengan background teknik ya, dan perusahaannya juga bergeraknya juga di bidang teknik yang sis ya, apa sih tentang pabrik machinery ya, mesin pabrik gitu ya. Nah, artinya kan itu udah dirintis sama orang tua, sama udah keluarga gitu ya. Artinya kan sekarang udah besar gitu. Tapi kenapa
Ci Acu ini mau memulai lagi gitu untuk merintis lagi satu bisnis dan konsisten gitu sampai sekarang. Dan itu coba kalau kita bicara bisnis cabang perusahaan itu kan artinya kan networknya tuh udah tersebar di berbagai negara gitu kan, konsisten gitu. Jadi perlahan-perlahan lebih dari 10 tahun ya, Ci ya. Nah, itu bisa sebesar itu. Nah, pada saat memulai, artinya kan sama nih saya juga merasakan sebagai newcomer di satu bisnis gitu ya. Bisa cerita ya Sis yang gimana yang dirasain, kenapa memutuskan mengambil bisnis ini gitu. Sebetulnya sebelumnya mungkin aku yang harusnya berterima kasih gitu. Berterima kasih sebetulnya dengan bukan aku sebetulnya jadi yang memilih. Jadi lebih ke arah bisnis ini sebetulnya jadi memilih gitu, memilih aku jadinya ya. Karena kalau seandainya kilas balik ya Sis, berarti sebetulnya bukan 10 tahun, berarti sekitar 20 tahun lebih. Jadi sebetulnya starting memulai ya kalau kita ngomong dari milenialnya usia sekarang gitu. Dan itu thanks God banget aku mendecide itu gitu ya, tanpa ngerti sebetulnya. Jadi kalau tadi ngelihat sharingnya dari presentasinya Sis Retno, itu kan semuanya tentang bahwa pengertian orang mau bagaimana sih syarat orang kaya, segala macam visi dan lain-lain, ada encourage segala macam, itu aku nggak realize tuh kalau ngomong sekitar 20 tahun yang lalu gitu ya. Bahkan aku nggak mengenal industri ini seperti apa gitu. Yang ada tuh saat itu, yes, aku kan jalanin secara sedikit selamatnya, karena my parents, keluargaku, orang tuaku itu adalah kelompok keluarga bisnis. Bukan bisnis sebetulnya secara B, ya kalau kita ngerti tentang kuadran, baru ternyata realize sekarang ini kalau mereka itu sebetulnya di kelompok S. Tapi secara future ke depan aku tuh sudah tahu gitu bahwa oke, ini adalah my family business gitu loh. Sehingga waktu memutuskan masuk jadi insinyur mesin ya khususnya, itu saat itu adalah karena apa? Karena ada family business. Jadi sejak awal itu sebetulnya konsep di kepala tuh nggak kepikir kalau mau masuk teknik mesin. Tapi saat itu karena bisnis familyku itu, dan kayaknya di antara aku punya keluarga, my sibling ya, saudara-saudaraku tuh nggak ke arah situ kecuali my brother. Dan saat itu brothernya aku itu juga study di Jerman juga teknik mesin. So jadi aku memutuskan karena itu sebetulnya, bukan karena passionnya aku punya desire-nya aku gitu. Karena aku rasa bahwa ini familyku punya bisnisnya harus ada yang meneruskan, karena mamiku merintis dari awal, seperti itu sih. Tapi aku terselamatkan secara pendidikan bisnis sebetulnya dari my parents, karena kita punya kayak sebetulnya kayak mini supermarket, bukan minimarket lah ya. Ya kalau ngomong mungkin kalau kita istilah toko kelontong zaman dulu punya lah. Jadi sejak kecil, sejak aku kelas 3 SD itu aku sudah terbiasa gitu. Terbiasa jadi mungkin jaga kasir, jaga ini, jaga itu secara nggak sengaja. Itu my parents didik aku untuk orang misalkan marah-marah kan, ada kan kalau seandainya customer kan bisa jadi marah-marah, kalau kita di kasir kan bisa jadi kayak gitu ya, itu mendidik sebetulnya secara aku punya mind gitu. Tapi juga akhirnya menyadari bahwa aku nggak mau di dalam kondisi yang sampai lebaran liburan itu aku dijaga toko itu Sis. Walaupun waktu itu toko, terus akhirnya kita punya pabrik ini. Sehingga pabrik ini sebetulnya persiapan. Jadi mamiku sendiri, my parents tuh expand. Tapi sebetulnya kejadian yang benar-benar menyundul aku adalah gini, I don't see the freedom gitu loh. Aku pengen time freedom, tapi nggak juga kena pusing dengan urusan uang. Sementara yang aku lihat adalah sekarang ini mau nggak mau, jadi ini kayaknya terus-terusan karena generasiku bukan generasi ke-1, generasi kedua dari my grandma gitu, dari orang tuanya mamiku, terus mamiku membesarkan lagi gitu loh. Jadi udah pasti nih ke arahnya situ, dan aku lihat I don't see freedom gitu, freedom secara waktu. Jadi itu jadi tight, dan aku nggak mau hidupku seperti itu. Aku nggak mau gitu sampai umur 60, 70, 80 terus stay gitu. Sementara aku kepengen fly everywhere gitu. Mau pergi ke sini ada, mau pergi ke sini ada, mau pergi nggak terikat. Sebetulnya itu sih satu sedikit yang menyelamatkan. Sehingga pada saat aku kepengen itu bisa lewat gitu loh. Kesempatan ini, momen ini lewat. Nah, jadi memang adalah sebetulnya kalau kamu bilang mentor, aku punya mentor. Mentorku itu adalah 3 orang yang luar biasa dalam hidup aku, ya Pak Onggi Hianata, terus kemudian Pak Matias dan Ibu Floren. Dan mereka ini adalah orang-orang yang bersama-sama aku di awal-awal.
yang mengajak gitu. Walaupun kita juga merambah juga ibaratnya buta-buta jalan, karena yang mementorkan juga nggak ngerti juga istilah-istilah seperti itu gitu sis. Jadi itu sebetulnya sih yang menyelamatkan aku. Dan kalau mau ngomong nanya kenapa memulai dari zero, karena aku gini loh, aku pengen freedom karena aku melihat polanya dari grandmanya aku begitu dan sampai die pun juga kondisi gitu, walaupun uang banyak gitu. Nah di usiaku 19 tahun, my father die, tambah lagi. Terus di tahun 97 kerusuhan, tambah lagi. Artinya kerusuhan tahun 97, ingat nggak? 97 tuh waktu itu aku sekolah Trisakti. Dan di Trisakti itu waktu itu perang lumayan tuh. Perang antara mahasiswa. Jadi itu aja udah inspire aku. Bahwa aku nggak bisa taruh telur di satu keranjang gitu. Dan tahun 98 aku ikut berdiri barisan paling depan, di mana kita nggak bisa kemana-mana. Sementara banyak orang mungkin yang akhirnya cari cara keluar, entah dia ke overseas, ke luar negeri atau kemana. Sementara karena lumbung padiku adalah di Jakarta, kok nggak mau aku jaga itu gitu loh. Siap bertempur, tapi lumbung padi nggak bisa dipindah. Dan satu keluarga aku tergantung dari situ. Di situ aku sadar, aku nggak boleh menaruh satu telur di satu keranjang. Nah, pada saat aku kepengen itulah, bisnis ini masuk. Without aku understand. Gitu, without aku understand, tapi aku ambil. Aku cuman gini, gampang ini. Menurut aku gampang. Seriously, aku menurut gampang. Karena apa? Aku belajar teknik mesin 4,5 tahun ya. Almost kan 5 tahun. Untuk belajar tentang teknik mesin, itu 4,5 tahun. Dan menurut aku kalau ini, apa sih yang sebetulnya dilakukan? Aku cuman tanya sama guru aku ya, sama Pak Onggi. Apa resikonya? Resiko uang menurut aku bukan resiko. Uang bisa kita cari lagi gitu. Maksudnya keluar modal 10 juta, keluar modal 20 juta, 30 juta. Kalaupun itu habis, itu biaya hidup berapa tahun sih? Nggak nyampe tahunan loh. Itu biaya hidup bulanan. Artinya adalah uang itu masih bisa dicari. Tapi resiko apa sebetulnya? Berarti kan resikonya kalau aku terus move on adalah berhasil, sukses. Kan aku dapat freedom aku. Nah, kalau seandainya aku stop atau aku mundur, berarti resikonya adalah loss uang itu. Berarti kan loss-nya kan uangnya loss-nya itu bukannya mati gitu loh. Nggak kayak orang bertempur di lapangan, resiko orang army ya, orang ini ya, katakan dia ini ya militer ya, dia resiko bawa senjata mati gitu. Kita nggak resiko itu kan. Aku cuma pikir yes. Berarti apa nih resikonya? Ditolak orang. Aku bilang sama Pak Onggi, Pak, aku nggak takut ditolak orang. Yang penting sekarang aku bisa nggak? Bisa sukses nggak? Aku bisa dapat freedom aku nggak? Itu start dari aku. Jadi aku sebetulnya nggak, bahkan aku nggak pusing tentang urusan produk, tau nggak? Seriously, waktu itu aku nggak pusing apakah ini produk ini apa. Yang penting sekarang, masa sih aku nggak bisa jual? Orang lain aja bisa jualan. Ibaratnya gitu loh. Kalau memang ini harus jual gitu. Nah di awal itu sebetulnya adalah pada saat aku start. Dan itu aku belum ngerti tentang industri ini, apalagi boro-boro tentang online, afiliasi dan lain-lain. Malah ngerti. Yang ada aku tahu adalah apakah membangun network, aku juga nggak ngerti itu. Yang penting yang aku tahu adalah I will get it. Starting dari situ sebetulnya. Terus nekat. Dan ternyata itu adalah prinsip-prinsip orang yang ada di dalam menuju kuadran orang yang mau berbisnis. Harus belajar di pola itu. Orang yang never give up, jatuh sekali, give up. Gimana dia masuk di dalam area yang cuma 1% itu. Itu. Dia nggak punya dream, nah ya juga. Jadi kan goalsnya nggak nyampe ke situ. Aku start dari situ sih, sis. Mulai dari seperti kayak begitu. Nggak ada pendidikan sekarang FFG dikatakan FFG sekarang. Jadi sebenarnya pada saat di awal-awal itu juga ngerintis juga ya sis ya. Jadi di FFG-nya itu belum terbentuk satu sistem yang boleh dibilang solid banget kayak sekarang gitu ya. Oh belum, ini mah terlalu solid, justru terlalu mudah untuk setiap orang, bahkan sebetulnya nggak perlu berpikir, dia hanya ngikutin karena pendidikannya itu seperti kita yang dididik secara pribadi gitu. Memang sebetulnya kitanya, nah sekolahnya udah disiapkan. Nah, kalau dulu aku memulai, aku cuman yang penting gitu, mau niat gitu loh. Dan kekuatan, keniatan aku untuk dapat freedom itu begitu besar, sis. Sehingga apapun sekarang yang harus dihadapin di lapangan, apa sih? Cuman ditolak orang, it's easy. Loh, aku belajar jadi insinyur mesin 4,5 tahun loh.
Contohnya, aku sebetulnya ya untuk menghafal itu challenge buat aku. Menghafal tuh, itu otakku tuh kayaknya nggak kepengen ngafal. Itu aja bisa aku bablas. Apalagi kalau seandainya ngotot-ngototan supaya orang bisa ambil produk aku gitu. Walaupun aku kan katakan mulai dari toko ada toko. Tapi aku nggak dari sisi menjual tuh nggak. Cuman aku satu ada di dalam diri aku itu. Aku niat mau belajar. Aku niat mau belajar dan aku yakin dengan ketekunan seseorang bisa tembus walaupun orang itu nggak sampai smart banget. Jadi modal aku itu, misalnya sekarang nih, katakan kamu melatih, kalau orang jualan masa sih nggak nekat-nekatan gitu. Contohnya ya, aku dulu ya pikiranku gini, ini kan contoh nih pembalut nih ya. Kalau kamu tanya sama aku, rasanya ilmuku tentang pembalut ini pasti nggak sengkap orang, tahu nggak? Di awal pertama aku ngomong sama orang begini, aku berhadapan sama dokter ya, dia dokter lengkap, akhirnya orang ngomong apa sih, dia lebih pintar dari aku loh ngomongin ini semua. Terus aku cuman begini, dok, oke, saya nggak ngerti apa yang dokter ngomong, dokter lebih tahu dari saya tentang semua isi pembalut ini gitu. Saya cuman satu aja, saya wanita biasa, tapi saya cuman pikir begini, ini pembalut kalau seandainya di press yang di sini becek, yang di sini nggak dibecek, saya taunya saya nggak bakal mau pakai yang becek, dok. Dokternya gara-gara itu, iya juga sih. Ya sekarang dokter mau pakai yang becek atau enggak? Ya kalau nggak mau ya beli ini. As simple as that. Gitu. Jadi karena nekat-nekatan gitu ya, itu start gitu. Lebih repot jadi insinyur mesin tuh nggak? Ngapalin semua yang wah aku rumus. Satu buku gini-gini sis. Saat itu aku suruh ngulang, lebih baik aku mengulang berkali-kali, berpuluh-puluh kali membangun jaringan, ketimbang aku suruh ngulang lagi gitu, ngapalin seperti itu. Dan which is sekarang I got it gitu loh, bahwa membangun network dan kemudian berafiliasi, ber-e-commerce, ber-online, wah. Saat itu begitu sih. Jadi saat itu aku terjun aku baru belajar dan aku di-guide. Cuman aku really bener, Pak, guide me. Berarti bisa langsung ngebandingin ya yang antara konvensional dengan yang e-commerce sekarang, istilahnya kan resikonya tadi ya. Misalnya kan apalagi dengan kondisi pandemi sekarang di mana karyawan juga mesti di PHK gitu kan. Include me. Jadi my business. Sekarang kita lagi iniin untuk 50%, 50% karyawan untuk layoff dari kita. Dan kemudian juga benar-benar thanks God aku decide itu. Di awal-awal berapa tahun yang lalu gitu ya, lebih dari 10-20 tahun. Aku nggak pernah tahu setelah itu apa sih yang terjadi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, I don't know. Tapi selama perjalanan itu, I build the network gitu loh. So aku benar-benar learn di dalam praktek sebetulnya. Nggak ada ilmu tertulis sebetulnya sih secara lapangan praktek. Setelah sekarang ini aja, Pak Onggi menciptakan konsep gitu. Sehingga dia mengikuti gitu. Dan dia sudah di arah situ. Sebetulnya sekarang ini, semua yang kamu presentasikan barusan, itu mempermudah semua. Contoh ya, produk kesehatan is easy, apalagi pandemik sekarang. Orang nggak perlu skill untuk pinter-pinteran. Dia dengan bisa gampangnya pun juga sebetulnya kalau nekat, bisa jual Alpameta, Alpaspin, gitu loh. Bisa jual ini, contoh ya nekat-nekatan ini aja. Di dalam satu tasnya aja ada berapa biji beginian. Kalaupun nggak punya ilmunya, tapi dia begitu tekunnya, demo ini, masa orang nggak beli sis? Kalaupun misalnya harus mendemokan berapa biji ya, kalau ini isinya adalah isi 10 piece, 10 kali 10, 100 kali demo, masa sih nggak ada yang nyangkut? Yang pertanyaan adalah, secara jiwa untuk dia mau bisnisnya, dia siap di situ nggak? Jadi orang itu di dalam bisnis, dia siap mental untuk dan mindset di situ nggak? Itu sebetulnya kuncinya. Dan FFG sebetulnya nyediain itu. Nah aku terlatih sedikit di dalam bisnis keluarga aku gitu. Walaupun dari jaga toko. Tapi itu lagi dididik. Nah kebanyakan orang ada di kuadran mana? Ada di kuadran kelompok orang-orang yang tidak terlatih di situ. Jadi baru sekali pun jatuh, udah. Padahal orang berbisnis 7, 8, 9 kali jatuh itu sudah biasa. Dan dia nggak pernah bangun lagi. Nggak pernah, ibaratnya selalu bangun terus.
Nggak pernah nyerah ya. Nggak pernah nyerah. Itu salah satu kunci. Nah sekarang gimana caranya aku tahu gitu. Kalau bukan di dalam tes lapangan. Tes lapangannya, pernahkah seseorang belajar itu nggak di dalam lapangan dia gitu. Apakah di dalam perjalanannya itu digituin orang nggak? Terlatih nggak? Konsep itu sebetulnya. Teruji sih. Sehingga sekarang ini menghadapi yang terjadi pandemik sekarang. Kondisi aku punya perusahaan sekarang, ini nggak terjadi hanya di dalam pandemik situasi. Kurang lebih 3-4 tahun yang lalu. Kita tuh kayaknya kalau ngomong berdarah-darah. Tapi yang sebetulnya yang terjadi dengan apa yang keputusan aku, ini yang sebetulnya sekarang ini benar-benar menyelamatkan kondisi keluarga, my family business. That is the truth. Iya, iya. Jadi ini, iya. Jadi sebenarnya kita bisa belajar dari pengalaman ya, pengalaman orang yang udah ngalamin ya, jatuh bangunnya bisnis, sama-sama jatuh bangun tapi dengan resiko yang beda gitu ya, Sis ya. Aku kasih tahu satu resiko ya di dalam aku punya pabrik ya. Kita dapat order nih, yaitu waktu itu mungkin pernah tahu kali sedikit ceritanya. Kita betulin reparasi kaki pesawat. Oke. Kaki pesawatnya reparasi doang, belum sampai buat-buat macam-macam. Reparasi doang itu cuman kecil nilainya, nggak nyampe 10 juta reparasi. Cuma itu jadi ceritanya dapatnya kurang lebih cuman gitu doang, bagian ngelas-ngelas gitu doang lah ya. Tukangku salah. Ganti 100 juta. Itu tahun berapa? Dapat 10 juta. Itu pun juga ketemu sama bosnya ngomong, bukan bos loh ya, hanya di bagian area situ. Itu aja harga negosiasi masih bisa tertolong alat-alat yang lain. That's a risk. Beliin, digunakan aja apa? Belum kita hitung dengan yang lain. Gunain buat bensin aja, udah balik modal. Nggak ada risiko bisnis sebetulnya. Beli apapun yang ada, bisnisnya dapat. Kalau aku justru sekarang gini, mau bisnis apa yang nilainya segitu? Terus gini, pendidikan apa yang mengajarkan kamu untuk mempunyai mindset seorang bisnis di lapangan mana sekarang? Kalaupun ada pendidikan itu, apakah mementorkan seseorang enggak untuk di-guide satu persatu, diajak, dibimbing langkah per langkah untuk sampai naik ke puncak sukses? Justru konsep yang kita lakukan, udah gitu pinter tau nggak? Dari Bizworld itu sebetulnya mempermudah kita, partner kita yang mempermudah, karena produk-produknya sebetulnya adalah produk yang dengan tekun aja kita bisa closingin orang. Tidak seperti kayak aku bawa bendera machinery gitu. Negosiasi, aku pernah ya untuk menangin tender itu 1 tahun. 1 tahun dari awal aku buka semuanya, bikin proyeknya segala macam, sampai aku studi di luar negeri, balik lagi, proyeknya belum selesai. Untuk dinegosiasikan, untuk ditenderkan, belum selesai tender. Udah gitu, udah tender maju berkali-kali, tahu nggak yang terjadi apa? Kalah juga tendernya. 1 tahun lebih, sis. Emang kalau untuk sesuatu yang kita harus perjuangkan, harus kan berjuang kan? Yeah. Nah, kalau kamu tanya aku, modalku hanya berjuang. Aku pengen freedom, sis. Aku pengen freedom. Jangankan ngomong uang. Pengen dong freedom uang. Freedom uang, freedom waktu. Udah yang paling. Boro-boro mikir waktu itu kesehatan. Sekarang aja uang waktu ya. Sekarang pasti dong sehat. Gitu loh. Tapi banyak orang kan udah nggak mikir tentang freedom, tentang kesehatan lagi. Sekarang COVID begini. Coba orang bilang apa? Daripada gua mati gara-gara nggak ada uang, nggak apa-apa deh gua berjuang di depan. Kan banyak orang sekarang pandangan begitu. Itu aja take risk. Kenapa nggak take risk ini gitu? Dengan kondisi sekarang kita nggak pernah tahu sebetulnya pandemik ini sampai ke depan gimana. Sekarang diperlukan modal. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, sekolah mana yang mendidik kamu? That is FFG. Itu gitu loh, FFG itu gitu, dan itu membuktikan karena itu it happened to me, terjadi sama aku. Dan sekarang ini terbukti gitu karena di dalam jaringan-jaringan di mana-mana gitu. Memang sekarang ini yang survive adalah yang memang strong di situ. Itu ya kalau ngomong adalah there is a law. Kamu mau berjuang, kamu harus fight di situ. Kamu mau merubah hidupmu, you have to fight. Tapi fight-nya itu kamu nggak perlu skill macam-macam, skill untuk survive. Dan FFG menyediakan itu. So, kalau tanya aku sis, bukan aku yang sebetulnya kenapa aku masih mau, no. Aku justru berterima kasih dengan industri ini. Sampai kapanpun
aku akan selalu mention gitu karena industri ini menyelamatkan aku sebetulnya. Gitu. Ya, luar biasa. Jadi emang merasakan tadi ya yang 4 kelompok tadi ya, kelompok yang banyak banyak uang tapi waktunya sedikit, dan sekarang udah ngerasain yang namanya freedom ya. Freedom itu ya nggak berarti cuma banyak uang banyak waktu juga gitu kan. Freedom to sleep. Freedom, ya, freedom to sleep, freedom to help bangun, people. freedom untuk helping people. Wah itu enjoy banget. Kan itu loh sis, bisa stres loh. Kalau freedomnya untuk sleep, tidur ya tiap pagi gitu mau bangun, baker yang bangunin kamu. Udah mikir ganjil genap gitu kan. Oh ganjil genap. Udah ganjil genap otak nyari gitu. Itu kan yang membawa stres sebetulnya. Orang nggak sadar tuh, banyak stres kayak gitu aja bisa kena penyakit tuh. Tapi kalau sleepnya kagak kebangun, coba misalkan tidur ya nggak ada bangunin karena apa? Ya kan dia mau tidur terserah dia, orang dia nggak ada masalah, waktu nggak masalah gitu loh. Iya. Gitu. Oke, ya pengen masih banyak ya pengen yang ditanyain dan pengen gali dari pengalaman Ciacu nih. Cuma berhubung waktu, ya begitulah. Next time kita akan gali lebih banyak lagi. Thank you Ciacu sharingnya, dan sukses terus, stay happy, stay healthy. Oke ya. Oke, brother sister. Jadi itu banyak belajar ya dari Ciacu ini, luar biasa banget. Apalagi kalau ada di dalam FFG yang sering ketemu beliau gitu ya. Begitu ajaran aja sharing-sharingnya itu sangat ngebantu, sangat ngebangun karena beliau punya pengalaman yang memang luar biasa secara mentally, secara spiritually gitu ya. Itu membuat kita tuh never give up gitu. Artinya selalu ada itulah pentingnya support system gitu ya. Jadi kita tuh saling support di sini gitu. Oke, jadi buat brother sister di sini yang mengikuti sharing saya dari awal sampai akhir, ya tinggal keputusan di tangan Anda. Artinya ini ada satu peluang, Anda boleh take it or leave it, dan itu akan menentukan masa depan Anda. Oke, selanjutnya saya akan kembalikan ke Mbak Desi. Mbak Desi mana? Terima kasih Mbak Retno. Luar biasa. Bapak, Ibu, brother and sister, malam ini, aduh, bener ya, harus akui kita sangat beruntung sekali. Tadi banyak pengalaman dan wisdom dari Ibu Yuliani atau Ciacu, ya kan? Aduh Mbak Retno, kayaknya waktunya kurang ya buat menggali lagi ya. Aduh, banyak pelajaran. Tadi ini mesti garis bawahi, ini industri kesehatan, ya, peluang untuk bikin market global, dan Anda tidak usah khawatir karena ada mentor yang membimbing Anda sampai ke puncak sukses untuk mencapai yang namanya freedom. Ya, tepat sekali bahwa bisnis ini sangat simpel, new business for new beginners. So, Bapak Ibu, brother and sister, keputusan ada di tangan Anda semuanya. Are you ready? Nggak terasa loh, sekarang sudah Agustus 2020. Tinggal berapa bulan lagi, udah akhir tahun, ya kan? So, keputusan di tangan Anda. Saya cuma bilang bahwa ini adalah peluang yang sangat bagus untuk bisa membuat suatu perubahan hidup dan masa depan yang lebih baik untuk kita semuanya. Terima kasih, selamat malam, stay strong, stay healthy, dan saya Putu Desi, pamit undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa.